Oke, oke, sudah pukul 2:09 ya. Yang hadir di sini sudah ada 1, 2 kali 5 kali 4, 21 mahasiswa, 22 orang. Suara saya clear ya? Cek, halo, tes 1, 2, 3. Ya, Pak. Suara saya clear? Nggak, kecil? Kedengeran, Pak? Enggak, Pak. Nggak clear ya berarti ya. Tes 1, 2, 3. Clear? Clear, Pak. Clear, Pak. Oke. Oke, kita mulai aja. Suara saya clear? Makasih. Oke, kalau ada dirasa kurang jelas, nggak jelas suara saya, tolong sampaikan saja gitu ya. Suara nggak clear Pak gitu. Nanti saya coba kondisikan jaraknya. Oke, makasih. Baik, kita mulai sudah pukul 2:10 dengan jumlah mahasiswa ada 5 kali 4, 21 ya. Ini kebetulan saya record, saya rekam juga. Jadi ada Zakia Hanifa di sini, Arik Irza, Zaki Hanifa, Arik Irza, Diti Julkarnain, Anggun Mulyani, Siski Wulandari, ada Gina Paripurna ya, Lavender, Dina Melawati, Revika Rahmadila, Raffi Pratama, Dian Hardini, Larsken, Akbar, Laila Fitriani, Echa dan Novraika, 2 orang nih ya. Satu Zoom 2 orang. Iya, Pak. Hemat bandwidth. Paket. Fauzia, Febriani Melani, Audina Anitisesa, Aditya Amalin, Amanda Delta, Fiona Abelsa, sama Maharani Angelina. Oke, jadi total ada 23 ya. Oke, 23 mahasiswa. Sudah saya sebutkan namanya sebagai bukti presensi juga. Karena ini direkam, nanti saya cek lagi untuk kehadiran di portal. Baik, sudah di share screen ya. Sudah kelihatan. Sebentar, saya stop dulu. Saya share screen lagi, screen kedua. Oke, kelihatan ya. Share screen kedua. Kalau nggak kelihatan, tolong disampaikan. Apa yang nampak di screen masing-masing? Profil Bapak, Pak. Oke, kelihatan nanti ya. Saya kurang yakin, karena ininya agak lain. Oh iya, kelihatan. Oke, kita mulai. Jadi, eh, terkait dengan mata kuliah pertemuan hari ini, itu sebenarnya terkait dengan tugas besar ya, yang nanti harus wajib mahasiswa kumpulkan di akhir mata kuliah, di pertemuan terakhir untuk UAS sebagai syarat untuk eh, nilai nanti. Salah satunya tugas besar. Selain tugas pertama yang sudah sebelumnya beberapa mahasiswa sudah kumpulkan. Jadi nyambung. Jadi kalau tugas pertama sudah dikumpulkan, itu nanti ditindaklanjuti ya dalam tugas yang lebih kompleks gitu kan. Nah, salah satunya ini mata kuliah yang pertemuan hari ini kita akan buat kontak form gitu. Kalau sebelumnya sudah dibuatkan template, kita sudah breakdown ya, kita sudah break satu template HTML menjadi beberapa banyak file ya dalam format .php. Sudah kita praktekkan juga, sudah dijelaskan di kelas. Nah, sekarang kita akan buat satu file baru ya. Jadi melanjutkan dari tugas pertama ya, sekaligus akan menjadi tugas besar gitu kan. Dan akan dijelaskan hari ini. Ini akan terus berlanjut. Di pertemuan selanjutnya di hari Senin depan akan dilanjut lagi materinya, nyambung dengan yang materi sekarang gitu. Nah, yang sekarang ini hari Senin tanggal 4 Desember 2023 ya.
materinya yang akan disampaikan nggak terlalu lama karena juga terkait dengan Zoom. Zoom yang kita pakai ini bukan Zoom yang premium, jadi cuma 40 menitan mungkin. Artinya cuma sebentar gitu. Nah, jadi dari sekian mahasiswa yang hadir di sini, yang nambah nih ada Dwi Idayanti ya. Saya lihat yang baru masuk. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dioptimalisasikan ya materinya dengan waktu yang hanya cuma sekitar 40 menitan. Dan saya rekam ini ya. Oke. Baik, hari ini terkait dengan materi bagaimana cara membuat kontak form gitu kan. Kalau sebelumnya kita sudah breakdown, kalau tampilannya seperti ini. Ya, kalau saya buka nih di webnya, sebentar. Localhost, ada 231. 2231. Oke, satu. Ini alamatnya yang udah disiapkan ya. Nah, seperti ini. Jadi hampir semua mahasiswa, kalau saya lihat, sudah membuat seperti ini. Contoh ya, sudah ada headernya, kontennya, sidebar menu di kanan gitu kan. Sidebar menu itu ada about me, ada popular post, ada follow me. Jadi akun-akun sosial media itu dicantumkan di bagian kanan. Lalu ada konten. Konten ini kalau di blog itu kayak artikel atau berita gitu ya. Di mana nanti dicantumkan ada judul, tanggal waktu di post, kapan dipublishnya. Lalu ada thumbnailnya gambar gitu kan. Lalu ada konten isinya gitu. Di sini saya cantumkan 3 buah. Terakhir ada footer. Biasanya ada terkait dengan tulisan copyright ya, develop by gitu kan, atau raised by gitu ya. Seperti itu. Juga ada menu-menunya di bagian atas setelah header. Kalau saya dibuat ada beranda, tutorial, about me, dan paling kanan ada kontak. Nah, kontak ini yang akan kita buat. Gitu kan? Nah, ini bahasannya ada di slide yang sudah dibagikan di grup. Sengaja saya kirim juga, selain file PDF-nya itu ada file PowerPoint-nya ya. Jadi kalau misalnya repot ngetik, tinggal copy paste aja gitu. Dan itu sangat jelas sekali kalau menurut saya untuk tutorialnya yang hanya beberapa slide tapi sudah mencakup bagaimana cara membuat sebuah forum kontak gitu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini yang terakhir seperti ini kan ya. Kalau tugas terakhir, source code-nya ada juga, sengaja akan saya berikan dan linknya ada di slide yang baru dibagikan tadi. Gitu. Nah, ini kontak. Ini kalau kita klik, ini belum jalan ya. Belum jalan. Ngajak. Oke, balik ke slide ya. Kita balik ke slide. Ini dia, membuat kontak form. Jadi sebelum saya lanjut, oh iya, Senin lalu saya kasih slide tentang array ya. Saya kira kalau array ini nggak perlu saya bahas hari ini. Ya, bisa dipelajari saja mandiri. Dan bisa jadi bahan untuk ujian nanti, ujian akhir, UAS ya. Ujian akhir semester. Ini nanti secara implementasinya, ini akan digunakan juga ya. Ketika menampilkan data, misalnya data yang isian kontak form, itu diisikan nama, website, email gitu kan. Lalu pesannya apa, itu akan masuk ke database, itu sudah kita bahas ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya itu, bagaimana cara menampilkan data itu, semuanya gitu kan, secara berulang-ulang gitu kan. Lalu ada konsep array di sini nanti dipakai ya. Itu nanti di pertemuan Senin kedua gitu ya, berarti tanggal 18 mungkin ya, sebelum seperti itu implementasinya. Ini teorinya dipakai nanti array ini. Tapi tidak akan kita bahas hari ini. Kita fokus ke bagaimana cara membuat kontak form. Ya, baik. Nah, kontak form ini sengaja kita buat sebagai bagian dari sebuah website dan biasanya memang dipakai itu di website manapun, baik itu website portofolio gitu kan, website perusahaan, perguruan tinggi, blog, ya, yang memuat banyak artikel atau berita, itu biasanya ada menu kontak gitu kan. Dan biasanya kalau menu kontak itu isinya adalah
sebuah forum yang isinya mencantumkan nama biasanya, email, ada website opsional ya. Yang paling penting tuh pesannya apa gitu kan. Gitu. Nanti pesan itu akan terkirim masuk ke dalam database dan ditampilkan di website tersebut. Bisa bisa ditampilkan, bisa tidak ya. Seperti itu. Oke, jadi kita akan buat kontak form. Nah, posisinya seperti apa? Seperti ini yang slide kedua ya. Ini tadi websitenya hampir sama dengan yang saya sampaikan tadi, tampilkan. Jadi, ada 4 menu, kita fokus ke satu menu paling kanan. Ada kontak di kanan ini. Nah, kalau misinya apa sekarang? Kita akan buat kontak form yang akan muncul jika homepage-nya ya, homepage ini berarti berandanya atau home-nya, itu kalau kita klik kontak, itu langsung masuk ke halaman lagi. Namanya halaman kontak form gitu ya. Jadi menu gitu. Klik kontak, nanti masuk ke halaman baru. Halaman kontak. Itu yang akan kita lakukan. Ya. Kita baru membuat formnya saja, belum nyambung ke database, belum menampilkan data yang sudah diisi. Gitu. Oke. Nah, di slide selanjutnya, itu ada download source code. Sengaja saya upload ke GitHub saya. Linknya ada di sana, di slide. Bisa diklik langsung ya. Ini kalau saya klik, nih, download source code melalui GitHub. Alamatnya ada di github.com/indibudi/wd2_prekontak. Prekontak ya. Kalau saya klik, itu kan nanti masuk ke website GitHub, silakan download. Cara downloadnya, kalau sudah terbuka halamannya seperti ini, ya. Cara downloadnya bagaimana gitu kan? Yang pasti kalau kita lihat nih halaman websitenya ada seperti ini, ada banyak file sudah disediakan, ada file PHP, ada file CSS, gitu kan? Ada HTML, ada IMG. IMG ini bisa nanti diubah. Bagaimana cara mendownloadnya? Klik tombol code yang ada di kanan atas, yang warna hijau, tentara banget ya warnanya. Nah, klik yang bagian download zip. Jadi kalau kita download, klik download gitu kan, nanti akan dikompres, akan di zip. Saya taruh di sini nih, di download gitu ya. Saya save. Maka semua file yang ada di dalam GitHub ini, yang terdiri dari file style, sidebar, index, header, footer, content, dan sebagainya, itu akan dikompres dan di-download dalam satu file zip. Nah, seperti ini. Kalau saya buka, oke, seperti ini kan, nanti. Nah, WD2 pre-contact main zip. Nah, kecil kok, cuma 450 kilo. Oke. Menu code, klik download zip. Gampang ya. Nah, kita akan coba setelah kita download source code-nya, sengaja saya sediakan kodenya. Ya, silakan di custom lagi atau mau pakai source code yang tugas yang sudah dikirimkan ke saya boleh juga, atau pakai file yang saya boleh juga. Ini sebagai contoh aja. Jadi saya gunakan file yang saya punya. Nah, setelah itu kita aktifkan sum-nya ya. Ini wajib pakai sum. Katanya tuh seperti ini. Mesin Apache-nya hidupkan. MySQL-nya boleh tidak dihidupkan, opsional. Karena kita belum nyangkut ke database, boleh di stop. Jadi yang hidup cuman Apache yang warna hijau ini. Ya, oke. Kayak gini running nih. Apache-nya running. MySQL-nya mati ya. Ini Apache-nya running. Oke. Lagi katanya. Lalu kita simpan. Ya. Atau kita bikin project-nya dulu. Sorry. Buat project atau folder baru pada folder sampp atau sam/htdocs nama project-nya apa. Oh, oke. Nah, yang ini saya copy paste dulu. Saya copy dulu, kan paste ya. Saya copy, saya salin. Saya ke lokasi sam. Oke. Masuk ke htdoc katanya. Bikin project baru. Saya klik kanan, new, folder. Nama projectnya misalnya WD. Oke. WD2. WD2B aja deh. Itu kan. Double klik. Nah, pasti di sini. Jadi
disalin tempel atau di copy paste dari file yang hasil download tadi ya, 451 kilon. Oke, jadi nama project kita ini WD2B ya, yang saya contohkan. Ini kita ekstrak, klik kanan, extra files. Oke. Nah, seperti ini. Karena ini ada folder dalam folder, dan ketentuannya itu kan harus di luar ya. Kalau kayak gini panjang, terlalu panjang. Saya double klik dulu, saya keluarkan isi file ini. Saya, apa namanya, Ctrl A ya. Pilih semua, klik kanan, cut. Pindahkan posisinya itu ada di project, nama projectnya di sini ada. Paste. Nah, oke. Yang ininya zipnya bisa saya hapus karena nggak dibutuhkan lagi, nanti ngabisin space walaupun kecil. Saya delete aja. Yang ini juga saya delete karena nggak dipakai. Nah, jadi file bersihnya seperti ini. Oke, nama projectnya tadi WD2B ya. Oke, seperti itu. Lalu apa katanya setelah itu slide-nya? Ini sudah di copy paste nama projectnya, kalau di sini WD2 Budi 202311 katanya. Oke, kalau saya tadi namanya beda. Oke, setelah itu kita buka file tertentu. Oke, ini kita nanti dulu ya. Sebelum masuk ke yang edit link kontak, kita akan coba dulu project yang baru kita buat. Nah, tadi localhost / WD2B katanya ya. Kalau nggak salah ini namanya. Oke ya. Ini yang saya baru download dari GitHub. Nama projectnya ini. Tadi kan nama projectnya WD2B. Nah, saya notepad. Supaya kelihatan jelas. Jadi nama projectnya tadi ini. Nah, ini yang saya ketik di WordPress. Nama projectnya adalah project itu WD2. Nanti terserah mau apa, dan terserah mau apa nama projectnya, mau dikasih nama apa. Kalau saya contohnya WD2B aja. Ini sudah jalan, nggak ada yang salah, gambar muncul semua gitu kan. Cuman linknya masih mati nih kontaknya. Nah, sekarang kita akan buat halaman baru, file baru, kontak. Yang perlu ditekankan di sini, yang perlu saya sampaikan adalah file yang akan kita buat ada dua file. Ya. Yang pertama file kontak.php, yang kedua kontak form.php. Nah, yang pertama kita akan mengedit dulu menunya, karena yang kita lihat di website ini kan, ini menunya belum mengarah gitu. Kalau kita klik mati ya, nggak belum berfungsi. Jadi kita harus buat dulu alamat URL-nya, harus kita cantumkan di header gitu. Nah, ini buka file header.php, edit bagian ahref pagar. Yang pagar ini yang warna merah kita ganti menjadi file yang akan kita buat. Filenya itu namanya contact.php seperti ini. Nah, jelas banget ya. Saya buka sekarang nih filenya. Nah ya, bukanya pakai Sublime boleh, pakai yang lain juga boleh. File sebentar. Ya. Kita buka dulu Visual Studio Code, misalnya kayak gini. Saya buka dulu, kalau bisa pakai Sublime, bisa pakai Visual Studio Code. Saya pakai Visual Studio Code ya. Buka Visual Studio Code, kalau pakai Visual Studio Code, VS Code ya. Saya singkat aja VS Code atau Visual Studio Code. VS Code ini kita buka file, open folder. Arahkan ke project yang dibuat tadi. Tadi namanya WD2B ya, kalau nggak salah. Klik select folder. Di Sublime juga sama, bisa dibuat seperti itu. Oke, ini kalau pakai Visual Studio Code. Oke, kalau misalnya pakai Sublime kayak gimana? Sebentar ya. Kalau pakai Sublime misalnya seperti ini, kita buka Sublime, lalu klik file, open folder. Nama proyeknya apa gitu kan? Nah, htdocs tadi WD2B ya. Ini select folder.
Ini masih kosong tuh kan. Nah, ini file-file yang sudah kita punya. Ini saya coba geser ke bawah. Oke, muncul ya. Nah, ini dia. Apa katanya tadi, kata slide? Buka file header.php. Ini dia. Nah, jelas ya. Bisa di zoom-zoom in deh. Oke. Katanya, si pagarnya, nah, yang kontak. Nah, ini kan kalau kita fokus ke menu kontak, jadi file yang sudah kita break dulu ya, di pertemuan sebelum-sebelumnya, itu kan posisi menu itu ada di file header.php. Nah, kita fokus ke yang baris ke-11 di sini, ada kontak kan. Artinya, alamat URL yang akan kita ganti, ya, itu di bagian href pagar. Katanya apa? Kalau kata slide, ganti menjadi kontak.php. Nah, pagar ini kita akan masukkan tulisan kontak.php. Kayaknya saya agak percepat ya waktunya. Diminta upgrade. Oke, suara saya clear ya. Klik file, klik save. Oke, next. And then kita buat file kontak.php katanya. Caranya gimana? Buka file index.php, save as atau simpan lagi menjadi file kontak.php. Buka dulu index, save as ya. Jadi kontak.php. Kita bikin file baru yang sumbernya berasal dari index.php. Oke, itu aja dulu katanya. Buka index.php, ini kan index.php. Lalu save as katanya. Save as, file, save as. Lalu kita rename indeks ini menjadi alamat kontak.php. Sehingga dia jadi file baru. Nah, seperti ini. Muncul satu alamat baru. Satu file baru. Lalu katanya si kontennya ganti ya. Yang warna merah nih. Kemudian hapus konten.php dan ganti menjadi kontak forum.php. Seperti di gambar di bawah ini. Dikasih highlight ya. Mudah banget. Yang konten ini katanya ganti jadi kontak. Nah, gitu. Lalu klik file save. Jadi udah selesai. And then what? Lagi off. Next. Lalu sekarang buat file baru namanya kontak_forum.php. Jadi ini file kedua ya. Kalau tadi file kontak, sekarang kontak forum katanya. Gitu. Sorry. Yang ini bukan kontak ya. Ini kontak_forum, alamat tadi. Yang di file kontak.php kita ganti yang konten itu tadi ya, konten tadi sebelumnya ini konten ya. Nah, ini konten saya ganti jadi kontak_forum.php. Oke, seperti ini. Kebanyakan PHP. Saya klik file, save. Sekarang kita buat file baru. Namanya kontak_forum.php. Jadi link ini akan mengarah kepada link yang kontak forum nanti. Yang kontak ini. Caranya bagaimana? Kalau di Sublime ini saya klik kanan, new file. Nama filenya saya simpan dulu. Sejajar dengan yang lain. Ya. Kontak_forum.php. Save. Oke. Nah, isinya apa? Isinya copy paste aja ya. Isinya adalah ini dia. Oke, saya copy paste aja biar cepet waktunya. Ctrl A, Ctrl C gitu kan. Masuk lagi ke ini, Ctrl V atau paste. Ini baru separuh ya. Ke slide selanjutnya, slide 9. Baris ke-14 ya. Ini 13. Oh, salah ini. 14, 15. Ini harusnya 16 mulainya. 14. Lanjutannya ya, 1 sampai 15, ini 16. Saya nanti bagikan yang terbaru ya. Apa namanya bahannya? Bagikan yang terbaru. Ini juga saya biar jelas banget. Diganti warna merah. Nah, gitu ya.
Nanti yang bahan ini saya bagikan lagi di grup. Ini lanjutannya di baris 16 gitu kan. Oke, ini biar rapi. Kalau saya biasanya pakai indentation namanya. Ya. Jadi mulai dari forum, misalnya ke forum lagi. Ini opsional aja ya. Ini opsional aja. Biar rapi aja. Saya biasanya seperti ini. Ini tabel gitu kan. Jadi menjorok supaya rapi. Jadi enak ngeceknya nanti kalau ada yang salah atau apa gitu kan. Ini TD sama TD gitu. Tab. Pakai tab ya. Di blok dulu tab. Ini TR, TD, tab, tab. Ini juga tab. Di dalam TD sama TD, tab. Kita pernah bahas tentang tag. Tag yang berpasangan ya. Kayak forum ditutup dengan forum gitu kan. Table dengan table. Table row, TR ya. TD juga ada div. Gitu. Ini saya simpan ya. Saya simpan. File. Save. Selesai. Udah gitu kita coba cek. Kita cek di browser. Nah, ini file tadi ya. Kita reload dulu. Saya hapus dulu pagar ininya. Lalu saya ketik, saya tekan tombol enter. Oke. Kita coba arahkan pointer mouse ke kontak. Perhatikan di pojok kiri ini. Pojok kiri bawah ya. Kalau kita arahkan pointer mouse, sudah ada linknya, nggak ada pagar lagi. Jadi kalau kita klik kontak, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita punya halaman baru. Ya, halaman baru itu alamatnya di localhost/wd2b/kontak php. Nah, jadi yang kita buat itu adalah ini alamatnya. Nah, yang saya highlight nih, file ini. Itu. Ini misi hari ini. Kita buat contact form. Caranya kita buat dua file. Ya. Jadi misi hari ini tuh kita membuat kontak form gitu kan. Ini alamatnya. Dan kita sambungkan dengan linknya gitu yang tadi. Ya. Jadi ada dua file. Ada dua file yang kita buat. Yang kita buat apa aja? Yang pertama adalah tadi kontak.php. Yang kedua adalah kontak underscore forum PHP itu. Jadi ini satu dan dua itu saling terkait ya. Itu. Terkaitnya di mana? Terkaitnya di sini. Kalau kita buka source code-nya, itu Sublime ya. Kita pecah. Itu ada di kontak. Nah ini dia. Yang forum tadi, yang ada tabel-tabel ini ya, yang ini nih, ada forum. Forum itu formulir ya. Forum metodenya pakai post, itu kan. Nanti kita bikin file baru, save forum, itu nanti pertemuan selanjutnya. Tapi misi kita bikin forumnya dulu. Nah, ini dikaitkan di dalam file kontak PHP. Gitu. Jadi ada 3 file yang kita edit ya. 3 file yang kita perhatikan di sini. Tapi yang file barunya cuma 2, kontak dan kontak form. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Begitu. Sehingga jadilah seperti ini nanti di slide ini slide terakhir. Nah, seperti ini. Ya, ada nama lengkap, email, website, dan pesan. Lalu ada tombol kirim dan reset. Ini kalau kita lihat di browser, ini ada nama lengkap, email, website, dan pesan. Ini kalau kita isi, belum bisa nyimpan. Nah, kalau kita ketik misalnya, Budi, tidak ada ya, skenario, email, Budi, tidak ada juga. Ini karena cache ya, yang sudah disimpan di browser. Misalnya ini adalah pesan dari Budi gitu kan. Ini kalau kita klik kirim itu belum tersimpan, nggak akan jalan. Object not found gitu ya. Karena sisa formnya belum dibikin. Juga belum kita sambungkan atau hubungkan atau koneksikan dengan database. Gitu. Ini belum jalan. Ini baru kita buat forumnya saja dulu. Oke, waktunya udah jam 2.38. Jadi langkah-langkahnya ada di slide. Isi kita buat forum seperti ini. Kalau kita ada isi, nanti kirim si pesannya muncul di bawah.
Nah, kalau misalnya ada 1, 2, atau 5 pesan, muncul 5. 100, 100 gitu ya. Sampai ke bawah gitu kan. Nah, itu nanti terkait dengan pemanggilan data melalui perintah query namanya ya, ke dalam database gitu. Pakai perintah select namanya. Nanti kita pelajari itu. Begitu. Misi selesai untuk hari ini. Bagaimana cara membuat formnya saja dulu. Ini di semua website ada ya. Biasanya kontak tuh ada ya. Website yang kita buat di semester lalu di Web Developer 1 juga ada itu. Menggunakan WordPress ya. Menggunakan WordPress ada itu di bagian apa? Kontak formnya ya. Contoh misalnya yang saya hafal nih karena punya siapa nih website yang masih hidup, Gina atau